Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya Siti Horijah. Oke, kali ini saya akan membahas sedikit ilmu tentang akad yang dipakai dalam investasi syariah. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih. Pengertian investasi. Investasi berasal dari bahasa Arab yaitu istathmir, yang memiliki arti membuahkan atau menghasilkan. Sedangkan pada kamus istilah pasar modal dan keuangan, investasi merupakan penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan dengan tujuan meraih keuntungan. Dan pada kamus lengkap ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain, seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan. Pengertian investasi syariah. Investasi syariah adalah suatu kegiatan muamalah yang dianjurkan, karena dengan investasi, harta yang kita miliki menjadi produktif dan mendatangkan manfaat untuk orang lain. Para ulama juga telah bersepakat bahwa sistem penanaman modal atau investasi dibolehkan, dengan landasannya berupa ijma ulama yang membolehkannya. Jadi, investasi adalah sesuatu hal yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan berinvestasi akan meratakan pendapatan dan meningkatkan ekonomi. Orang yang tidak mempunyai modal untuk melakukan bisnis dapat terbantu dengan adanya investasi. Selain itu, investasi juga bertujuan agar harta tidak bertumpuk di kalangan orang kaya saja, melainkan juga dirasakan bagi orang yang tidak mampu dalam hal permodalan usaha. Akad yang digunakan pada investasi syariah. Yang pertama ijaroh, yang kedua istisna, yang ketiga kafalah, yang keempat mudorobah, yang kelima musyarakah, yang keenam wakalah. Akad ijaroh. Ijaroh adalah perjanjian atau akad antara pihak pemberi sewa dengan pihak penyewa untuk memindahkan hak guna manfaat atas suatu objek ijaroh yang dapat berupa manfaat barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah yang biasanya disebut dengan ujroh, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri. Rukun akad ijaroh. Yang pertama, ijab qabul atau pernyataan sewa dari kedua pihak. Yang kedua, adanya pihak pemberi sewa mujir dan adanya pihak yang menyewa mustajir. Yang ketiga, manfaat dari aset yang disewakan dalam ijarah harus dijamin oleh pihak yang menyewakan, dan pihak penyewa wajib menggantinya dengan pemberian upah atau ujroh. Syarat akad ijarah. Yang pertama, pihak penyelenggara akad, yaitu penyewa dan yang menyewakan, tidak adanya unsur keterpaksaan. Yang kedua, objek yang disewakan harus berwujud sama sesuai dengan realitas dan tidak dilebih-lebihkan, sehingga meminimalisir penipuan. Yang ketiga, kegunaan dari objek yang disewakan merupakan suatu yang bersifat mubah, diperbolehkan dalam agama Islam. Yang keempat, pemberian ujroh dalam transaksi ijaroh harus berwujud sesuatu yang memberikan keuntungan bagi pihak yang menyewakan. Akad istisna. Istisna adalah perjanjian atau akad antara pihak pembeli dan pihak penjual untuk membuat objek istisna yang dibeli oleh pihak pembeli dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak. Rukun akad istisna. Yang pertama, penjual atau sani. Sani membuat pesanan sesuai dengan kriteria. Yang kedua, pemesan mustasni, yaitu pihak yang memberi kriteria pesanan dan melakukan pembayaran. Yang ketiga, ijab qabul, pernyataan penjual dan pemesan yang membentuk suatu akad. Yang keempat, objek akad masnu, yaitu objek akad istisna, yaitu barang yang telah dipesan. Syarat akad istisna. Yang pertama, berakal dan mampu melakukan perbuatan hukum. Yang kedua, ada kejelasan terkait kriteria objek akad.
Yang ketiga, adanya keleluasaan dalam melakukan jual beli. Yang keempat, saling ridho dan tidak mengingkari janji. Akad kafalah. Akad kafalah adalah perjanjian atau akad antara pihak penjamin yaitu kafil dan pihak yang dijamin ma'ful anhu untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain yaitu ma'ful lahu. Rukun akad kafalah. Yang pertama, adanya orang yang menjamin kafil. Yang kedua, adanya orang yang diberikan jaminan yaitu ma'ful lahu. Yang ketiga, adanya orang yang dijamin yaitu ma'ful anhu. Yang keempat, adanya objek jaminan ma'ful. Yang kelima, adanya ijab dan qabul. Akad mudharabah. Mudharabah atau qirad adalah perjanjian kerjasama antara pihak pemilik modal shahib al-mal dan pihak pengelola usaha mudharib dengan cara pemilik modal menyerahkan modalnya dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usahanya. Rukun dan syarat akad mudharabah. Yang pertama, adanya pemilik modal dan pengelola modal. Yang kedua, adanya ijab dan qabul. Yang ketiga, adanya modal. Yang keempat, adanya kelebihan hasil usaha yang dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan, atau adanya sebuah keuntungan. Akad musyarakah. Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik berbentuk uang maupun aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Rukun dan syarat akad musyarakah. Yang pertama, adanya ijab qabul. Yang kedua, adanya pihak-pihak yang berakad akidain. Yang ketiga, adanya objek akad mauqud alaih. Yang keempat, adanya bagi hasil atau nisbah. Selanjutnya ada akad wakalah. Wakalah adalah perjanjian antara pihak kuasa dan pihak penerima kuasa dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Rukun dan syarat wakalah. Yang pertama, adanya pihak yang memberi kuasa muwakil dan adanya penerima kuasa wakil. Yang kedua, objek akad yakni perkara atau mandat yang dikuasai yaitu taukil. Yang ketiga, adanya kesepakatan atau ijab dan qabul. Mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.